Halo, kami Alalu. Saya menyatakan diri ingin punya judul baru bahwa Herman Husin itu adalah drummer, Bukan vokalis lagi bukan vokalis lagi. Merubah image ya Kang ya? Ya, merubah image. Karena merubah image itu kurang lebih saya ada mungkin 4 tahun. Lama juga. Dari vokalis ke drummer, karena memang waktu itu jujur aja nyari drummer susah. Ya. Betul pada zaman-zaman itu personel band yang susah dicari adalah drummer. Benar di tahun 90-an. Sulit kan? Iya. Perjalanan saya boleh dibilang cukup beruntung. Jadi total kalau saya hitung dari mulai tadi saya dari Kang Asep dan sebagainya sampai mengalami fase akhirnya ini loh puncaknya ngeband itu kurang lebih 10 tahun. Akselerasinya cepat ya. Kalau boleh dihitung secara industri itu cepat. 10 tahun itu cepat. Betul. Jadi maksudnya saya bicara 10 tahun itu buat teman-teman yang memang memulai merintis karir, itu sebaiknya nggak usah ditarget. Oke. Tapi Usah ditarget ya. Nggak usah ditarget, udah jalan Ngalir aja. aja. Itu tips tuh. Tips mahal itu. Mahal bisa. Mahal itu. Harus jalan aja. Jangan sampai gini, ada pernah ngomong gini, teman-teman salah satu band misalnya. Aduh, orang teh geus hampir 10 tahunan lebih, kieu-kieu wae. Tapi ya udahlah, kita banting setir kayaknya rezekinya bukan di musik, salah. Salah itu kan. Salah. Yang benar adalah ente harus tetap eksis. Oke. Dengan karya-karyanya. Kalau kenapa jawabannya aduh orang teu maju-maju wae. Berarti ada yang miss, ada yang salah. Gimana? Harus dibenahi. Harus dibenahi. Lebih baik sehat saja, tetap lagu dan berkarya. Katanya nikmat surga, lupa urusan dunia. Nyatanya coba melangkah, lalu bikin sensasi, coba nekan ekstasi. Nyatanya lupa diri sendiri. Nah, karir dari Mortil itu berlanjut ke yang lain-lain dong tentunya Kangnya. Betul. Masih di Bandung dengan band-band Bandung juga. Betul. Yang pada akhirnya total terjun ke industri musiknya bareng sama Jamrut ya. Betul. Di situ titik Kang Herman totalitas industri ya. Betul. Jadi dari yang Kang Setia tadi tanyakan ke saya, karir di awal Kang Asep sampai tadi ngalamin Mortir. Setelah Mortir itu malah saya dipertemukan dengan senior Bandung. Saya diajakin ngeband sama Kang Dul Sumbang. Sama Kang Dul dulu ya. Sama Kang Dul. Waduh, tengah penting pakai kacamata hidung. Udah gitu. Legend. Itu posisi favorit saya juga. Ya, alhamdulillah. Saat itu Kang Dul waktu saya kerja di salah satu radio Ganesha di Bandung, saya dikontak, "Man, saya lagi butuh drummer. Mau nggak? Kita cobain, kita briefing, kita latihan. Ayo, Kang." Alhamdulillah. Jadi dan saya sempat gabung di salah satu klip beliau di lagu Bong Abong. Bong Abong kacang maletik. Anggap asik. Tiba heula. Nah, tapi punten dong apabila dinyanyikan gitu kayak nginggu copyright ya. Tapi terus lah. Tidak ayo aja. Oke, urang ngadeheus ka Kang Dulna. Siap, Kang. Dan itu betul, itu salah satu momentum saya diajak bergabung dalam satu klip. Dan secara langsung dan secara sengaja karena beliau punya studio rental yang besar dan dulu itu memang dipakai oleh band-band besar Indonesia. Ya, termasuk Dewa 19 ya. Dewa 19, ada Pas Band, ada Riff. Riff juga di sana ya. On Studio ya. On Studio Bandung. Nah, itu salah satu studio bersejarah juga. Betul. Untuk saya, untuk kami, untuk dan banyak musisi yang hebat yang lain. Iya. On Studio Bandung ini memang benar-benar berperan. Betul. Dan kalau secara guyonan kita, obrolan kita dengan beliau, pokoknya mau rekaman di on mah pasti meledak. Eta. Sekarang masih ada nggak Kang? Tidak ada. Aduh, sebenarnya masih ada. Saya rekaman di dinya, ameh meledak.
Jadi saat ini beliau tidak rental lagi, tapi beliau memfasilitasi studio pribadi. Studio pribadi dan beliau tetap masih berkarya sampai 2020-an ini masih berjalan, beliau masih promo album. Masih ya kan gitu ya? Masih sedang berjalan. Beberapa tour yang di cancel gara-gara COVID-19 pandemi dan beliau menunda dan beliau juga ada satu acara keren acaranya. Saya sering melihat siaran langsungnya di Facebook. Judul acaranya Ngawadul. Ngawadul. Arium bareng Kang Dul. Keren itu acara tuh. Kapan-kapan kita harus diajak sama Oleh. Ayo kita silaturahmi. Kurang Ngawadul aja gitu. Dan Kang Dul punya satu ikon Pak Cantel kalau nggak salah. Pak Cantel Cingi ya? Iya, Pak Cantel. Itu Pak Cantel itu kan bahasa Sunda yang sederhana yang mengingatkan kita terus menyuarakan perdamaian. Iya. Intinya mah silaturahmi Pak Cantel. Betul. Akur terus. Jabat erat lah gitu. Karena beliau punya studio yang besar dan profesional on studio saat itu. Nah kebetulan Jamrud salah satunya yang merupakan klien dari Kang Dul. Rekamanlah beralbum-album Jamrud di studionya Kang Dul. Dari album pertama Jamrud di sana ya? Dari album pertama Jamrud itu di Triple M yang satu. Album kedua Putri itu sudah di on studio. Terima kasih sudah di on studio. Termasuk Ningrat. Ningrat juga di on studio. Ya. Nah, Kang Herman incas di Ningrat ya? Betul. Saya incas di Ningrat tahun 2000 bulan September. Sampai berapa album Kang di Jamrud? Saya hanya 6 album Kang. 6 album. 6 Wah, itu bukan hanya kan? Bukan hanya itu energi loh. 6 album secara tidak sengaja dihitung. Oh iya, udah 6 lagu. Satu album 10 lagu. 60 lagu. Ya. Oke. Nah, sekarang rahasianya. Ya. Saya mau bongkar rahasia. Ya. Kenapa nggak Kang Herman hengkang dari Jamrud? Ini pertanyaan yang seru, keren. Kalau saya hitung ini udah 223 pertanyaan. Berarti saya ke 223. Betul. 200 dan belum pernah saya jawab. Belum pernah jawab ya? Belum pernah saya jawab dan selalu yang nanya di Facebook, di Twitter, di Instagram itu paling saya jawab emot. Emot entah gini atau ini atau apa. Nah, dalam kesempatan ini saya mau jelasin sedikit. Oke. Nah, jadi posisi saat dan ini khusus loh. Iya, eksklusif. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Tong beja-beja ini. Ya, tong beja-beja ngan kaya na YouTube. Beja-beja ya. Jadi posisi saat itu orang bertanya, kenapa Kang Herman hengkang atau resign dari Jamrud? Saat itu 2007 Krisyanto mundur dari Jamrud. Oh, duluan Mas Krisnya? Ya, saya masih Jamrud. 2008 saya masih Jamrud dan kita mencari vokalis baru saat itu. Dan singkat cerita dapatlah dari label salah satu vokalis yang disuruh bergabung dengan kita. Ya. Dalam hati kecil saya main musik itu kan rasa ya kan. Iya, betul. Rasa, soul, feel Ya. itu dan itu nggak bisa dipaksakan dengan pura-pura gitu nggak bisa. Iya. Ketika dengan vokalis baru, mohon maaf tanpa menyebut teman saya juga. Iya. Pada saat itu saya merasa bahwa bukan nggak bagus. Yang ada adalah belum cocok. Belum cocok dengan antara karakter lagu dengan karakter vokal. Jadi saya nggak pernah tidak ada karya yang jelek itu tidak ada. Betul. Tidak pernah ada. Saya nggak pernah setuju. Karya ini jelek, vokalis ini jelek, tidak. Semua talent saya lihat selama cocok dan sesuai kebutuhan saya kira bagus-bagus aja. Cuman dari sejak frontman-nya resign, saya menganggap bahwa waduh ini sebuah PR besar. Waduh ini sebuah yang nggak bisa digantikan begitu saja. Betul. Karena Mas Kris tuh udah bener-bener kuat karakternya ya. Dan itu PR berat. PR berat. Jadi maksud saya seorang frontman, seorang vokalis itu adalah nyawanya band. Suka atau tidak, itu nyawanya band, ujung tombaknya band, dan itu bagian dari karakternya band. Yang sangat sulit untuk dibanding-banding, sangat sulit untuk dipisahkan. Jadi waktu itu saya pribadi
bicara apa adanya bahwa ini gimana lu Man, kita rencana mau rombak formasi nih. Menurut leader ya, kita mau rombak formasi, mau Jamrut dibikin saat itu pernah ada wacana 2 vokalis dan merombak beberapa formasi lain. Sekalian di dalam kesempatan itu saya pun pamit dengan kalau saya buat saya hidup itu adalah pilihan. Buat saya hidup itu syariatnya semuanya dari manusia atau makhluk-makhluk yang lain, tapi rezeki tetap di tangan Allah. Ya, saya setuju. Saya nggak pernah bukan nggak jago ini, karena sekali lagi kalau berkesenian atau bekerja seni itu tentu harus dengan hati. Tentu harus dengan. Atas dasar itu saya pamit di tahun 2008, dan tahun 2008 kembali saya back to basic ke radio. Balik lagi ke media. Jadi saya kembalikan, saya review lagi, saya rewind lagi bahwa perjalanan karir saya di awal pun lewat media, lewat radio. Saya masuk lagi ke radio, dan saya sekarang tuh ceritanya sedang mereview perjalanan itu. Masuk media lagi, masuk ngeband lagi, berkarya lagi lewat didampingi oleh media. Seperti sekarang di AKTV. Ya, kita pertama harus mengucapkan terima kasih karena tadi dari 200 lebih pertanyaan yang 223. Ya, mempertanyakan hengkangnya alasan Kang Herman cabut dari Jamrut, beliau tidak menjelaskan, dan di vlog kita akan dijelaskan. Jadi ini menjadi sebuah titik jawaban buat kawan-kawan Jammers ya tentunya ya. Keduanya adalah saya membaca tadi Kang Herman sedang titik balik, sedang meneratas jalan, sedang napak tilas. Yang ujung-ujungnya adalah bahasa tadi yang mengenai JMR, napas rock harus selalu hidup. Pasti ke situ. Kenapa kita juga sekarang ada di AKTV? Nah kan karena memang saya sendiri juga sangat mengapresiasi kepada program Kang Herman yang ada di AKTV kan, dengan Ngabako itu. Ngabako teh? Barang komunitas Klasik rock yang pada akhirnya ini akan menjadi awal mula, mudah-mudahan sebagai embrio bangkitnya tadi napas rock yang tidak akan pernah berhenti. Saya kira. Nah, saya tahu juga nih Kang Herman teh tadi saya dikasih stick drum yang signature, ada nama band barunya. Ada nama band barunya namanya Ilusi. Nah, itu mangga Kang di Banjar Biaskeun juga Ilusi. Siapa sama siapa aja kan, genrenya bagaimana gitu. Saya di Ilusi itu juga sebuah band lama. Band lama. Itu band lama ya kan? Band lama. Ilusi band lama, dan saya pendatang baru. Di dalam Ilusi ada adik kakak Irfan vokalis, basisnya adenya Alan. Jadi pentolan dua orang ini pernah buat album di tahun 2008. Album pernah buat album, pernah titip edar di salah satu label besar di Jakarta. Nah, di zamannya ada The Ring, Inbox, bla 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 ya. Nah, mereka pernah promo, singkat cerita nggak mendapat tempat di masyarakat nih, kurang mendapat tempat di masyarakat. Akhirnya mereka tidak meneruskan perjalanan bandnya dan fokus di bisnis. Jadi yang kakaknya bisnis apa, yang adanya bisnis apa. Suatu ketika ada satu krunya Irfan, karena posisi Irfan waktu itu ngelola perusahaan kan. Jadi ada satu krunya, satu karyawannya order sesuatu ke saya antar ke kantornya Irfan. Si kru ini ngomong gini, Kang, ini bos saya juga anak band Kang. Wah masa? Yang bener nih? Iya Kang, vokalis. Pernah bikin album. Yang mana? Nama bandnya apa? Ilusi. Pernah tahu Kang? Enggak pernah tahu. Dan saya apa adanya waktu itu bilang, saya nggak tahu Ilusi yang mana. Nah, singkat cerita, saya dikenalin sama Irfan, dan saya pas Irfan, ada satu lagu nggak yang belum dirilis? Oh ada Om, coba bisa dengar nggak? Bisa. Begitu dengar suaranya saya, wah ini sesuatu, ini keren. Menurut saya vokalis itu, ini bicara vokalis ya. Vokalis itu bukan harus nyampe nada tinggi, punya vibra, benar. punya meliuk-liuk nada rendah low-nya kuat, tidak.
menurut saya vokalis itu yang akan masa karirnya panjang, yang punya karakter. Betul. Iya. Karakter itu macam-macam, lain-lain. Entah maksud saya bicara karakter itu apa? Ciri khas. Iya. Ciri khas. Jadi apa yang tidak punya orang kebanyakan, ada di dia. Contoh misalnya kalau saya ngomongin ilusi, begitu saya dengar lagu Irfan nyanyi, itu dia nggak bisa tinggi. Tingginya kerepotan. Dan ada satu lagu lupakan ya di ilusi itu, nadanya dia nggak tinggi, mau tinggi nggak sampai. Ya. Tapi sebelum tinggi sampai ini dia ada serak. Ini saya bilang, ini dari Itu karakter karakternya. itu saya saya mau. Oke. Tapi saya nggak mau meneruskan karya-karya yang pernah dirilis di album sebelumnya. Saya mau pure baru. Ayo kita berkesenian baru. Mulailah beranjaknya sama ilusi ya. Ya, mulailah 2015 single pertama. Berarti bareng sama kita ya 2015 bulan Juni kita rilis single pertama, judulnya Lupakan. Rilis di radio, rilis di sebelum ini lagi-lagi hidup saya penuh kejutan kan. Ini mungkin hadiah atau gift dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, barakallah. Jadi pada saat ilusi rilis single pertama Lupakan, kita nawarin ke salah satu production house besar di Jakarta, namanya MD Entertainment. Kebetulan di waktu yang bersamaan mereka sedang produksi FTV. Secara tidak sengaja saya bawa Lupakan ini ke MD Entertainment. Begitu ketemu, ngobrol-ngobrol, Mas Herman, kita lagi cari band nih, lagu grup band yang temanya tentang ini. Saya bilang, barangkali ini cocok Mbak, dengerin dulu Mbak. Begitu. Nah ini yang saya cari. Waduh, Luar biasa. mau nih kontrak apa nih? Ya kontrak theme song. Begitu single pertama kita dikontrak theme songnya FTV di Trans TV dan di SCTV. Setiap pagi jam 10 pagi selama 2 tahun. Jadi Lupakan itu 2015 sampai 2017 diputar setiap pagi selama 2 tahun. Singkat cerita, banyak teman-teman yang tahu lagu Lupakan di sosmed nggak tahu itu band apa. Tapi lagunya pernah dengar. Lagunya pernah dengar, tapi ini nggak tahu bandnya apa, orangnya siapa nggak tahu. Buat saya nggak terlalu penting. Siapa yang membawakan nggak terlalu penting. Yang penting itu karya bisa nyampe. Karya bisa sampai. Artinya, wah ini sudah sampai nih. Dan milenial dari usia saya pun, alhamdulillah sampai. Iya, berarti dari kita juga harus ucap salam buat kawan-kawan ilusi. Semoga kapan-kapan kita bisa silaturahmi dengan beliau-beliau. Harus. Kita ngariung bareng, ngabako bareng. Harus. Sekarang masih aktif di ilusi kan? Masih diaktif. Dan alhamdulillah ini perjalanannya kebetulan momentum Alalus bikin vlog ini juga pas. Kenapa saya bilang pas? Karena perjalanan ilusi pun penuh dinamika kan. Iya, pasti. Jadi saat ini ilusi sudah 4 single. Jadi Lupakan, Rayuan Maut, Bohong dan Salah. Nah, single kelima ini lagi-lagi baru banget kita ketemu dengan salah satu label